Tiket Ganjar ya Anies. Hasil survei lembaga-lembaga survei yang telah dan terus beredar hingga saat ini masih berkutat di 3 nama terkuat Capres 2024 Ganjar, Anies, dan Prabowo. Tapi yang paling menarik di sini figur 2 nama Capres Anies dan Ganjar. Kenapa menarik ini bisa kita lihat dari berbagai sudut dan perspektif calon itu sendiri. Anies digambarkan sebagai simbol oposisi perlawanan terhadap pemerintah dan seterusnya. Sedang di sisi lain Ganjar sebagai the next Jokowi, harapan banyak relawan Jokowi untuk meneruskan estafet pemerintahan dan lain-lain. Jadi bisa dibilang babak baru dari kadrun dan cebong ini akan terwakili oleh kedua figur ini dengan catatan kalau mereka dapat tiket. Kenapa Anies, bukan Prabowo? Kan Prabowo juga maju juga sebagai capres, katakanlah lolos. Sederhana, dinamika politik ini dapat kita lihat dari banyak aspek. Sebutlah saat Prabowo lompat pagar dari kubu-kubu yang selama ini mendukungnya dengan merapatkan barisan menerima tawaran Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ini jelas membuat sebagian besar kubu pendukungnya di Pilpres sebelumnya kecewa, tapi itulah dinamika politik yang sangat cair yang harus bisa dimaklumi semua pihak. Aspek lainnya bisa juga dari nilai jual dan popularitas. Prabowo 2 kali bertanding di Pilpres 2014 dan 2019 melawan musuh yang sama yakni Jokowi. Dan di 2 pertarungan itu kalah. Secara popularitas tentu sudah menurun walau elektabilitas survei masih kuat, tetapi basis pemilih di akar rumput sudah kecewa, khususnya pemilih di luar Partai Gerindra itu sendiri karena mau tidak mau Prabowo sebagai orang lingkar pemerintahan sekarang ini dan bahkan terlihat cenderung loyal dan memuji-muji Jokowi dalam berbagai kesempatan. Kita kembali pada Anies dan Ganjar. Ini sangat-sangatlah menarik karena walaupun keduanya masuk dalam peringkat 1 sampai dengan 3 capres dengan elektabilitas tertinggi, namun jalan keduanya memperoleh tiket capres hingga saat ini masih misterius. Anies yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem justru masih sulit sepakat dengan 2 partai lainnya yang selama ini intens yakni PKS dan Demokrat. Selain cawapresnya siapa, banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan belum menghasilkan keputusan koalisi hingga saat ini. Apabila salah satu dari ketiga partai ini tidak sepakat dan mundur, otomatis pencapresan Anies dengan skenario ini bubar jalan dengan tidak tercapainya syarat min 20%. Bila Anies tidak dapat tiket ini menarik karena Ganjar pun akan sangat mungkin terhambat. Loh, kenapa begitu? Ganjar kan kader PDIP dan realitas politik. PDIP tidak perlu untuk berkoalisi dengan partai manapun, mereka sudah bisa mencalonkan kadernya di PDIP untuk memilih capres pilihannya. Itu hak prerogatif ketua umum yakni Megawati, dan publik pun melihat selama ini ada 2 sisi yang dimainkan PDIP dalam capres 2024, figur Ganjar dan Puan putri kandung dari Megawati itu sendiri. Yang menarik di publik, Puan dan Ganjar ini terkesan atau dikesankan berseberangan. Di sini PDIP punya 2 kartu yang sangat menarik. Apabila Anies lolos memperoleh tiket untuk maju sebagai capres, kartu mana yang akan dimainkan oleh Megawati melalui PDIP-nya? Kalau berpikir rasional tentunya kartu Ganjarlah yang harus dimainkan karena hanya Ganjarlah kader PDIP yang secara elektabilitas mampu bahkan lebih dari Anies. Dan yang lebih penting, menghindari gejolak di akar rumput kalau sampai memaksakan calon lain yang tidak sebanding dengan Anies. Sebaliknya, kalau Anies tidak dapat tiket bertarung sebagai capres, bisa jadi kartu Puan yang akan dimainkan karena bisa jadi PDIP lebih pede dengan lawan yang elektabilitas tidak setinggi Anies dan Ganjar, misalnya melawan Airlangga dengan kipnya Prabowo bersama Gerindra dan PKB-nya. Dan bisa jadi juga walaupun Anies tidak dapat tiket capres, kartu yang dimainkan Megawati adalah Ganjar karena selain Anies ada Prabowo yang secara elektabilitas selalu bersaing dengan Anies dan Ganjar. Bahkan terakhir-terakhir ini Prabowo bertemu dengan Ketua Projo yang notabene-nya adalah pendukung loyal Jokowi dalam Pilpres, dan kita tahu sebagian besar pemilih kita bukan berdasarkan partai mereka memilih, tetapi pemilih cenderung pada figur capres itu sendiri. Kartu apakah yang akan dimainkan Ibu Megawati dengan PDIP-nya? Kita tunggu saja.
retribution. Oh yeah, we want